Oke, jadi sekarang langkah ketiga saya yang jelasin. Jadi kita telah melakukan exploratory data analisis, data analisis atau EDA untuk memahami isi data dan pola dalam data. Proses ini mencakup pemeriksaan data, serta analisis statik dasar. Setelah itu, kita memvisualisasikan hasil EDA menggunakan Matplotlib dan Seaborn untuk memperjelas pola yang ditemukan. Nah, beberapa visualisasi yang digunakan antara lainnya ada histogram, conplot, boxplot, dan heatmap korelasi. Nah, dari hasilnya itu
kita menemukan beberapa insight menarik seperti pola distribusi data, nilai ekstrim, outlier, serta korelasi antar variabel yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Nah, di sini langsung ke codingannya aja ya. Di sini ada yang distribusi jenis konten di Netflix, itu ada movie tinggi sekali ya, sampai 6.000. Kalau tipe TV show cuman sampai sekitar 2.500. Nah, lanjut ke yang step kedua itu, di sini ada 10 negara yang kita temukan dengan konten terbanyak di Netflix. Dari jumlah 0 itu ada dari Meksiko, kedua ada France, yang ketiga Spain, Kanada, South Korea, Japan, United Kingdom, UNO, India, dan yang paling tinggi itu ada di United States. Sekitar 2.000, jumlahnya ada di 2.500 lebih lah. Oke, yang ketiga itu ada distribusi tahun rilis. Nah, distribusi tahun rilis itu jumlah konten yang tertinggi di sini ada 3.500 ya, yang paling tingginya. Lanjut lagi ke genre terpopuler. Nah, genre terpopuler di sini paling bawah itu ada romantis movies. Yang kedua ada children dan family movies. Yang ketiga ada independent movies. Yang keempat TV drama. Keempat action dan adventure. Kelima dokumentaris. Keenam international TV show. Ketujuh komedi. Kedelapan drama. Kesembilan yang paling tinggi itu ada international movies ya. Kalau diurutin dari bawah ke atas. Yang international movies itu paling tinggi di jumlahnya ada 2.500 lebih. Lanjut ke yang terakhir di sini, step yang terakhir yaitu sutradara paling produktif. Di sutradara paling produktif yang terbaca sutradara yang paling tinggi di sini adalah jumlah sekitar 2.500 lebih juga, yaitu ada di UNO. Yang lainnya hampir rata-rata sama lah, kayak Rajib, Silaka, Jai Champion, Yosef, Kiani, dan yang lain-lain. Nah, untuk di sini kita menggunakan diimportnya ke Google Sheet ya, biar lebih gampang dibaca. Oke, mungkin segitu dari saya, bisa dilanjutkan oleh Bang siapa? Bintang. Bang Bintang ya. Sekian, terima kasih. Saya di sini akan mempresentasikan hasil eksplorasi data dari database data set Netflix yang divisualisasikan menggunakan Google Local Studio. Tujuannya adalah dari eksplorasi ini adalah untuk menemukan tren dan pola distribusi konten yang ada di platform Netflix, baik dari segi tahun rilis, genre, asal negara maupun durasi kontennya. Untuk slide pertama, di bagian atas dashboard, kami menampilkan kartu ekor yang menunjukkan jumlah total konten yang tersedia dalam dataset. Jumlah ini mencakup keseluruhan seluruh film dan serial TV yang ada dengan nilai yang dihitung berdasarkan kolom titel. Untuk jumlah konten Netflix per tahun rilis pada slide ke-1 adalah yang paling besar adalah tahun 2018 dengan total 1.000 lebihan. Untuk slide kedua, jumlah konten per tahun rilis. Grafik pertama yang kami tampilkan adalah jumlah konten per tahun rilis menggunakan diagram batang vertikal. Dari grafik ini kita bisa melihat bahwa jumlah rilis konten cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dengan puncak tertinggi sekitar tahun 2018. Hingga 2020, hal ini menunjukkan peningkatan produksi konten oleh Netflix di periode tersebut. Untuk slide ketiganya, selanjutnya kami tampilkan grafik genre populer. Terbalik kan, genre populer menggunakan diagram batang horizontal. Genre-genre yang paling dominan dalam dataset antara lain genre populer yang paling dominan dalam dataset antara lain adalah dramas dan komedis dan dokumentaris. Ini menunjukkan bahwa Netflix memiliki fokus kuat pada genre yang memiliki jangkauan luas di berbagai kalangan.
Untuk genre favoritnya di sini sampai 300 lebihan. Untuk slide keempat, negara asal produksi terbanyak. Grafik berikutnya adalah jumlah konten berdasarkan negara asal ditampilkan dalam bentuk heat map baris. Kami menggunakan tabel dengan pewarnaan intensitas untuk menunjukkan negara dengan jumlah konten terbanyak. Hasilnya menunjukkan bahwa Amerika Serikat menjadi penyumbang konten terbanyak di Netflix, diikuti oleh India dan Inggris. Di sini coretan ya. Slide kelima, durasi rata-rata berdasarkan jenis konten. Terakhir kami tampilkan durasi rata-rata konten berdasarkan tipe, yaitu movie dan TV show. Dari grafik ini terlihat bahwa movie memiliki durasi rata-rata sekitar 90 menit, sedangkan TV show lebih bervariasi karena berupa serial. Hal ini menunjukkan perbedaan struktur konten antara film dan serial. Di sini juga terlihat dari durasi rata-rata konten berdasarkan tipenya. TV show emang lebih unggul 1,5 ribu lebihan. Untuk closing demi demikian penjelasan dari dashboard Local Studio. Ini visualisasi ini diharapkan bisa membantu memahami tren pola dan distribusi konten yang ada di Netflix secara lebih mudah dan menarik. Terima kasih telah menyimak. Bang.